Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani, Prodi Akuntansi kelas A angkatan 2022. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan mata kuliah statistik, yang mana di sini saya diberi kuis oleh dosen saya, yaitu Ibu Esti. Soalnya di sini kita diberikan banyak sekali data. Nah, dari data-data di sini kita disuruh untuk membuat yang namanya histogram dan poligon, ogive dan diagram lingkaran. Maka dari itu, untuk mempermudah pembuatan yang tiga di sini, saya akan memindahkan semua data di bawah soal di sini, semua datanya di sini saya akan rubah atau saya akan menyalin, dipindah ke Microsoft Excel. Setelah kita menyalin ke Microsoft Excel, maka tampaklah seperti gambar di sini. Semua data sudah disalin dari soal tadi ke Microsoft Excel. Setelah hal itu telah dilakukan kita, maka ini lebih mempermudah kita untuk membuat yang namanya diagram poligon sama histogram dan lanjut ke ogive sama lingkaran tadi. Lanjut. Untuk langkah pertama di sini kita harus mencari yang namanya keseluruhan data. Untuk mencari keseluruhan data di sini sama dengan column di sini, kita blok semua data yang ada. Setelah itu kita enter, maka hasilnya 100. Maka data di sini ada 100 data. Lanjut ke rumus R. Untuk rumus R di sini, angka tertinggi dikurangi angka terkecil. Untuk menemukan angka tertinggi di sini, kita bisa menggunakan rumusnya Excel. Sama dengan mark blok semua data yang ada, lalu enter, maka angka tertinggi yang ada pada data tersebut adalah 97. Lanjut, angka terkecilnya kita pakai rumus Excel sama dengan main, blok lagi semua datanya, enter, maka angka terendah yang ada pada data menunjukkan angka 34. Lanjut ke rumus R-nya. Kata saya tadi, untuk rumus R di sini sama dengan angka tertinggi dikurangi angka terendah, maka hasilnya 63. Mudah sekali kalau kita menggunakan rumus Excel. Dibandingkan kita menulis manual, kita harus menggunakan yang namanya kalkulator untuk menghitung hal tersebut. Kalau pakai Excel itu lebih mudah, lebih simpel, dan mempersingkat waktu kita dalam mengerjakannya. Lanjut rumus setelah maka K. Rumus K di sini dalam statistik di situ udah dijelaskan 1 ditambah dengan 3,3 dikalikan log 100 dikalikan dengan semua data hasil kalikan log 100. Kita kasih apa di sini? Kita kasih kolom. Kayaknya nggak berhasil karena di sini nggak ada sama dengannya. Nah, lalu kita enter, maka 7,6 kalau kita bulatkan menjadi 8. Lanjut ke rumus yang terakhir P.
rumus P di sini R dikurangi dengan K, maka sama dengan 63 di sini dibagi, bukan dikurangi, dibagi dengan nilai K, maka hasilnya 7,875, maka dibulatkan menjadi 8. Itu cara mengerjakannya. Maka setelah selesai, maka tampaklah seperti ini. Lebih mudah menggunakan Excel. Lanjut, setelah dijumpai semuanya, maka kita bisa membuat tabel yang selanjutnya. Nah, tabel di sini ada nilai kelas, ada frekuensi, ada tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah. Nilai di sini kita menulisnya 2, soalnya untuk di sini kita lebih mudah untuk memasukkan rumus, dan di sini ini sudah yang rapi gitu. 34 di sini angka terkecilnya, dan angka terkecilnya itu ada 8, maksudnya itu jaraknya ada 8 dari angka terkecil. Jadi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Itu jaraknya ada 8. Jaraknya ada 8, maka dinilai di sini 41. Lanjut, di bawahnya ada 42, juga sama. 42 di sini jaraknya itu ada 8. Maka 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Setelah itu juga sama ke bawah. Jaraknya ada 8. 8 diperoleh dari di sini. Ada 8. Lah, untuk di sini kalau kita tulis pakai manual itu seperti itu. Kalau pakai rumus kayak gini. Tidak jelas rumusnya di sini. Nah, frekuensi. Lanjut ke frekuensi. Kalau kita nulis pakai manual, maka cara menghitung frekuensinya itu kita melihat dari tabel di sini. Di sini dari awal. 34 sampai 41 itu ada berapa di sini yang disebutkan? Dari 34 sampai 41 kita mencarinya. Oh, di sini ada 1, 2. Kita menghitung seperti itu. 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. Berarti frekuensinya 4 dari untuk 34 sampai 41. Itu cara menulis manual. Kalau semisal kita pakai rumus Excel-nya, maka lebih mudah bagi kita. Maka sama dengan frekuensi. Ini ada frekuensi. Kita blok semua data. Kita blok semua data yang ada. Lalu koma. Setelah itu kita dinilai tepi atas. Nah, lalu kita enter. Maka hasilnya seperti di situ. Kita tidak usah repot-repot untuk mencarinya kalau pakai rumus Excel. Nah, sama kan? Sama. Pastilah sama. Ini rumus Excel gak kawe-kawe gitu. Lanjut ke tepi atas. Lah, dinilai di sini tepi atas, yang paling kanan ini tepi atas, di sini tepi bawah. Untuk yang kiri tepi bawah, untuk yang kanan tepi atas. Nah, untuk tepi atas di situ rumusnya ditambah dengan 0,5. Untuk tepi bawah di situ dikurangi 0,5. Itu rumusnya. Kok bisa 41,5? Maka rumusnya untuk Excel sama dengan 41 di sini. Ini kan tepi atas. 41 ditambah dengan 0,5. Maka hasilnya 41,5. Untuk ke bawah juga sama, ditambah dengan 0,5. Pindah ke tepi bawah. Di tepi bawah di sini dikurangi 0,5. Nah, di sini kan 0,5 sama dengan, nah, ini kan tepi bawah dikurangi 0,5, maka hasilnya 33,5. Dan ke bawah juga sama cara penghitungnya. Titik tengah, lanjut ke titik tengah. Titik tengah di sini rumusnya tepi atas ditambah tepi bawah lalu dibagi 2. Ini tepi atas sama dengan tepi atas di sini kita kasih kurung aja sama dengan S. Nah,
tepi atas ditambah dengan tepi bawah, kasih kurung lagi, baru kita membagikan 2. Maka hasilnya 37,5. Sama cara penghitungannya ke bawah juga sama, ditambah dulu tepi atas sama tepi bawah dijumlah, baru dikurangi, baru dibagi 2. Setelah semuanya telah selesai, dijumlahkan, dihitung dan dijumpai, maka kita bisa membuat yang namanya histogram, diagram histogram sama poligon. Untuk histogram poligon di sini, kalau kita menulis secara manual, maka kita bisa menyatuin histogram sama poligon. Kalau pakai Excel di sini saya belum tahu, maka dipisahkan antara histogram sama poligon. Lah untuk penulisan secara manual di sini udah jelas. Nah, tampak bisa disatuin antara histogram sama poligon itu tersendiri. Di sini di histogram udah jelas ada nilai, di sini nilai, di sini frekuensi, di tengah. Gitu. Disatuin juga sama. Histogramnya sama poligon. Lanjut yang B, yaitu diagram ogif. Untuk membuat diagram ogif, kita harus menghitung terlebih dahulu. Kita menghitung frekuensi kurang dari dan menghitung frekuensi lebih dari, besar dari gitu. Frekuensi di sini diperoleh dari frekuensi yang telah kita hitung di atas. Untuk tepi atas, tepi bawah itu juga sama. Yang telah kita hitung, kita taruh lagi di sini. Lah, untuk penghitungannya untuk penghitungannya frekuensi kurang dari di sini, frekuensi di sini 41,5. Ada berapa frekuensi yang kurang dari 41,5? Kita bisa melihatnya dari tabel di atas lagi. 41,5. Ada berapa frekuensi yang kurang sih? Begitu. Nah, yang kurang dari 41,5. Maka ada 41 pas sampai 34. Kan di sini lebih besar 0,5. Di sini lebih kecil 0,5. Maka 41 di sini termasuk hitungannya. Jadi 41 sampai 34. Maka ada berapa frekuensinya? Ada 4. Lanjut yang 49. Yang kurang dari 49 ada berapa frekuensi? Kita bisa lihat di sini juga. Nah, ini ada 49 sampai 34. Maka 4 ditambah 1 adalah 5. Kita lihat di bawah benar apa enggak? Lah 5, ternyata benar. Itu cara menghitung frekuensi kurang dari, patokannya sama tepi atas. Kalau frekuensi kurang dari, kita menjumlahnya ke atas, namanya juga batas atas gitu. Maka menjumlahnya yang kurang dari ke atas juga, itu mungkin dari rumus. Kita lanjut terus, maka nilainya yang terakhir frekuensi kurang dari adalah 100. Untuk melihat benar ataupun salah, kita bisa menggunakan pakai Excel, sama dengan kita jumlah semua frekuensinya. Frekuensi yang asal kita jumlah. Maka 100. Maka frekuensi kurang dari 100. Nah, untuk yang kurang dari di sini 35. Kita lihat berapa sih frekuensinya yang kurang dari 33,5. Kita lihat 33,5. Maka cara penghitungannya yang lebih besar kan? Lah, ini kan lebih besar sampai 97. Kalau frekuensinya ini dijumlahkan, maka hasilnya 100. Kita lihat untuk 35 100. Untuk yang 41, kita lihat 41,5. Ada berapa frekuensi yang lebih besar dari 41,5? Di sini lihat 41, maka 42 ini termasuk. Berarti dari 42 sampai 97. Kita jumlahkan 42. Kita jumlahkan frekuensinya di sini. Dijumlahkan semua, maka hasilnya 96. Nah, 96. Lebih mudahnya lagi, 100 di sini dikurangi 4. Maka hasilnya 96. 49,5 juga sama. Ada berapa frekuensi yang lebih besar dari 49,5?
ada dari 15 di sini, maka dikurangi ada dari 7 di sini, dari 7 frekuensinya dari 7 sampai 7 kita dijumlahkan. Yang lebih mudahnya lagi 96 dikurangi 1, maka hasilnya 95. Sama penghitungannya ke bawah, dikurangi ke bawah, dan akhirnya 89. Kita lihat lagi 89 ada berapa frekuensi yang lebih besar dari 89. Di sini sudah tidak dihitung, di sini harus yang dihitung ada 7 frekuensi. Untuk melihat benar ataupun salah, kalau frekuensinya yang asal menunjukkan angka 7, maka frekuensi yang besar dari maka harus menunjukkan angka 7. Nah, sudah selesai membuat tabelnya, maka kita bisa menentukan yang namanya OGIF, bisa membuat diagram OGIF tersebut. Korek ya. Nah, OGIF. Untuk membuat diagram OGIF di sini, caranya kalau menggunakan Excel, kita menulis manual di sini. Menulis manual, tepi atas frekuensi kurang dari, tepi bawah frekuensi besar dari. Setelah itu kita blok. Caranya blok di sini kayak gini. Nah, setelah itu kontrol. Nah, di sini. Setelah itu kita ke insert, kita cari. Di situ ada, maka udah disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Kalau kita menulis secara manual, maka tampaklah seperti gambar berikutnya seperti ini. Kalau kita menulis secara manual, sini kan langsung 41. Kalau kita menulis manual, 33,5 itu dimasukin. Kalau pakai Excel nggak tahu, tak terbaca. Jadinya langsung dari 41,5. Yang double aja yang dimasukin. Yang biru di sini udah jelas OGIF negatif, yang hijau di sini OGIF negatif. Cara penulisannya untuk yang positif ke atas, dari bawah ke atas, untuk yang negatif dari atas ke bawah. Itu diagram. Lanjut yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini lebih simpel ataupun lebih mudah kalau kita sudah mengetahui yang namanya frekuensi awal. Kalau sudah kita temui yang namanya frekuensi awal, itu tinggal kita membagikan 100, lalu kita mengkalikan 100%. Seperti ini contohnya. Sama dengan frekuensi itu yang nomor 1, yang 4 itu dibagi 100. Nah, baru kita mengkalikan, dikalikan 100%, maka hasilnya 0,004. Kalau kita dipersenkan, maka menjadilah, Untuk yang nomor 2 itu satu frekuensi itu juga sama caranya, dibagi 100 lalu kita dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 0,01. Maka jika dipersenkan adalah 1%. Ke bawah juga sama caranya. Untuk melihatnya apakah benar di total ini, maka kita juga bisa mengecek sama. Kalau di sini menunjukkan 100%, maka di sini di total udah benar. Apakah benar apakah salah, survei membuktikan 100%, maka hasilnya 100%. Lanjut kita membuat yang namanya diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran cukup mudah. Kita blok di sini, pergi ke insert. Di sini ada banyak pilihan dan pilih sendiri
menurut kesukaannya, maka jadilah seperti gambar. Untuk yang merah di sini untuk yang merah di sini dari yang 4 di sini 4%, yang merah itu 1%, itu diurut ke sini. Itu dia kira menjadi darah. Mungkin hanya itu penjelasan dan pengetahuan yang telah saya keluarkan tadi. Jika ada kebenaran, jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran murni dari pertolongan Allah, dan jika ada kesalahan murni dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.